Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Halo semua, perkenalkan nama saya Sandi Tubrega. Di sini saya akan menjelaskan alat transaksi non tunai. Semakin maju tingkat peradaban masyarakat, semakin kompleks kegiatan ekonominya. Kompleksnya kegiatan ekonomi mendorong diperlukannya alat pembayaran yang bersifat praktis, aman, dan efisien. Nah, inilah yang mendorong Bank Umum untuk menerbitkan alat pembayaran non tunai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengertian alat pembayaran non tunai itu apa sih? Nah, pengertian alat pembayaran non tunai adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membeli barang ataupun jasa berupa uang yang tidak dibayarkan secara tunai. Contoh dari alat pembayaran non tunai itu contohnya seperti kartu kredit, cek, atau ATM dan lain-lain. Nah, jadi itu penjelasan dari saya mengenai alat transaksi non tunai. Sekian, terima kasih. Saya Putra Menasar di sini. Sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian transaksi non tunai. Dalam mitigasi risiko transaksi non tunai, Bank Indonesia telah mengembangkan sistem penyelesaian transaksi non tunai yang dibagi dua berdasarkan besar kecilnya transaksi tersebut. Penyelesaian transaksi non tunai dibagi menjadi transaksi kecil, dan transaksi besar. Pada transaksi kecil dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem clearing nasional Bank Indonesia atau disingkat menjadi SKNBI, di mana SKNBI ini di bawah pengaruh oleh Bank Indonesia tentu saja. BI. Lalu yang kedua ada instrumen pembayaran elektronik. Lalu yang ketiga ada kegiatan usaha minimal uang. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau disingkat menjadi BGS.
Lalu yang kedua adalah Bank Indonesia. Plus Securities Settlement atau disingkat menjadi BETFF. Itu dia penyelesaian transaksi non tunai. Semoga Saya di sini akan menjelaskan apa itu kredit. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan. Kredit ini memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan, yang kedua yaitu untuk membantu nasabah, yang ketiga yaitu untuk membantu pemerintah. Selain memiliki tujuan, kredit ini memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua yaitu untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya guna barang, dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan peredaran barang, yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, yang keenam yaitu sebagai untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, itulah sedikit penjelasan saya dengan kredit. Dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang automatic teller machine atau di Indonesia biasa disebut ATM, anjungan tunai mandiri. Automatic teller machine adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang manusia. Hingga saat ini setidaknya terdapat 3 jenis mesin ATM di Indonesia yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan transaksi keuangan. Di antaranya 1. ATM tarik tunai. Jenis mesin ATM yang paling awam dan mudah ditemukan, bukan hanya di wilayah perkotaan saja. Penggunaan mesin ATM tarik tunai telah mencapai perdesaan. ATM ini sangat mudah ditemukannya. Tentunya tergantung pada keberadaan banknya di sana. Yang kedua yaitu ATM non tunai. Sebagaimana namanya sudah bisa dipastikan jika mesin ATM yang satu ini tidak akan bisa digunakan untuk transaksi penarikan tunai. Namun melalui mesin ini kita bisa melakukan transaksi keuangan lainnya seperti pembayaran tagihan, transfer, cek saldo, dan pembelian voucher listrik. Yang ketiga yaitu ATM setor tunai. Jenis lewat mesin ATM setor tunai, nasabah dapat melakukan penyetoran langsung sejumlah dana ke nomor rekeningnya sehingga tidak perlu antri dan berlama-lama menunggu di depan teller. Jenis ATM ini termasuk mesin ATM yang paling menyenangkan dan cukup membuat nasabah bisa dengan mudah melakukan penyetoran tunai ke rekeningnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Biliet giro adalah mekanisme pembayaran atau pencairan uang yang hanya berlaku pada rekening giro. Biliet adalah surat perintah kepada bank penyimpan dana guna memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam dokumen biliet giro.
Biliet giro juga memiliki berbagai manfaat yang membuat banyak orang merasa nyaman saat menggunakannya. Salah satu manfaat biliet giro adalah keamanan saat transaksi yang terjamin. Karena pencairan biliet giro harus dilakukan oleh penerima biliet yang dituju. Jika diwakilkan, maka sang wakil harus menunjukkan surat kuasa dalam pencairan biliet giro tersebut. Saya Safita Nurma akan menjelaskan tentang pengertian emoni. Emoni adalah suatu alat pembayaran yang memakai media elektronik, yaitu jaringan komputer dan internet. Manfaat dari emoni memberikan kemudahan, kecepatan, dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiratiti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembayaran non tunai. Kelebihan pembayaran non tunai antara lain yaitu yang ke-1, proses transaksi yang lebih cepat, yang kedua, meminimalisir tindakan kejahatan, yang ketiga, lebih aman dan transparan, yang keempat, lebih mudah dan praktis, yang kelima, pengeluaran bisa dibatasi. Saya Inga Jasananti akan menjelaskan tentang kekurangan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, belum bisa digunakan di semua tempat. Jadi Anda hanya bisa bertransaksi di tempat-tempat yang sudah menyediakan layanan tersebut. Yang kedua, resiko hacker. Dari berkembangnya teknologi, selaras kemajuan cara pikir manusia untuk mengolah sebuah teknologi, pasti ada orang yang memanfaatkannya untuk kejahatan. Contohnya si hacker ini. Nah, hacker ini bisa mengambil uang Anda dalam hitungan detik tanpa pengetahuan Anda. Yang ketiga, boros. Penggunaan uang ini membuat orang susah mengontrol keuangannya. Kenapa? Karena sifat konsumtif dari seseorang untuk membeli barang tanpa direncanakan, dan itu sudah mengeluarkan cukup banyak uang dan menimbulkan keborosan. Sekian dari kita semua. Sekian dari kita semua. Sekian video dari kita. Sekian dari kita semua. Bermanfaat, saya akhiri. Saya akhiri. Kami akhiri. Kami akhiri. Kami akhiri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.